dengan tanda itu, maka letakkan Qur'annya, lalu kemudian sujud. Namanya sujud tilawah. Ketika ketemu dengan ayat sejadah, apa doa sujud tilawah? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Oke? Pernah kan dengar lihat ayat sejadah kan? Pernah ya ketika baca Quran ada tanda sejadah, pernah ya? Nah, biasanya ibu ngapain tuh? Memang sujud betulan selama nih? Nah, kalau sholat itu sengaja imamnya membaca ayat sejadah, lalu kemudian ibu sujud bareng-bareng. Tapi kalau ini konteksnya adalah ibu membaca ayat Al-Quran, lalu kemudian ada tanda sejadah di ujungnya, ya. Lalu kemudian kita letakkan Quran, kita sujud aja. Namanya sujud sejadah. Sajadah, sujud tilawah. Coba semua, sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, itu adalah namanya sujud tilawah. Bahasa lainnya adalah sujud sejadah. Oke? Jadi nanti kalau ketemu dengan ayat Al-Quran yang kemudian ada tanda sejadahnya, lakukan yang saya sampaikan tadi. Oke? Ada yang mau ragu sampai sini? Ada yang ragu? Nah, kalau ibu lagi baca Qur'annya di atas kursi, letakkan aja tuh. Lalu kemudian sujud. Clear sampai sini? Clear. Yang kedua, status hukum ibadah yang sunnah muakkad. Yang kedua adalah sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud kalau kita lupa rokaat, ragu. Contoh, ini rakaat 3 atau 4 ya? Dalam hati nih. Rakaat 3 atau 4 ya? Dalam hati nih. Anggap saja 3 dulu. Lalu kemudian sholat kayak biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud Allahu Akbar sebelum salam, namanya sujud sahwi. Apa bacaannya? Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk, kemudian sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk, salam kanan, salam kiri. Ada yang ragu sampai sini? Coba sujud sahwi. Subhana man la. Lagi. Lagi. Yanamu. Lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, ini dia sujud sahwi namanya. Kalau kita lupa rokaat, atau bagi ibu-ibu yang terbiasa kunut. Ibu di rumah sendiri terbiasa kunut enggak? Enggak ya. Karena kunut itu sunnah menurut Imam Syafi'i, tidak menurut Imam Hanafi. Jadi kalau kita terbiasa kunut, sekali lupa kunut, maka kita mesti sujud sahwi. Begitu kata Imam Syafi'i. Kalau lupa rokaat, pernah nggak? Pernah nggak? Oh, sering ya. Biasanya kalau lupa rokaat, ibu ngapain? Nganga saja. Nah. Oh, diulang biasanya. Lain kali sujud sahwi aja. Jadi misalnya rakaat 3 atau 4, 3 atau 4, ibu anggap 3 saja dulu. Ulang.
Hafal aja sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Maha suci Tuhanku yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Oke? Yuk. Ya, sesudah tayat akhir. Iya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Duduk nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri. Oke? Sujudnya dua kali baca. Allahu akbar duduk yang terakhir, duduk tahiyat akhir. Paham nggak? Halun paham lah Giko. Ulang ya. Ulang. Bangun. Coba kita ulang ya. Masih ragu? Masih ragu. Pelan-pelan ya. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rakaat. Misalnya kita ragu nih, ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Kita anggap 2 saja dulu, kan gitu kan? Lebih baik berlebih daripada kurang, kan gitu kan? Nah, setelah kita sholat kayak biasa, lalu kemudian setelah tahiyat akhir, setelah fil alamina innaka hamidum majid, kan itu duduk tahiyat akhir tuh. Sujud. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Duduk. Duduknya ini duduk kayak tahiyat awal. Paham? Diam. Gak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wala yasu. Dah? Sampai sini paham? Allahu akbar. Duduk tahiyat akhir. Diam aja. Salam kanan, salam kiri. Lah? Jalena. Dah, yang pertama sujud apa tadi? Tilawah, sunnah muakkad. Yang kedua sujud sahwi. Yang ketiga, amalan yang status hukumnya sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Tapi tidak semua sholat qabliyah dan ba'diyah itu sunnah muakkad, hanya sebagian saja. Kita fokus sebentar. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Iya dong. Nama lainnya sholat fajar. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke? Yang kedua adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Iya dong? Yang ketiga adalah 2 rakaat setelah zuhur. Iya dong? Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. Totalnya 12 rakaat. Saya ulang lagi. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu sunnah muakkad tuh semua. Tetapi 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya itu sunnah juga, tapi tidak sunnah muakkad. Dia cuma sunnah ghairu muakkad. Daripada kita pusing, intinya adalah dalam agama kita semua sholat ada qobliyah dan ba'diyahnya, kecuali
habis asar dan habis subuh. Nah, itu aja intinya. Sebelum asar ada sunnah biasa. Sebelum maghrib ada sunnah biasa. Sebelum isya ada sunnah biasa. Paham? Ada yang ragu? Clear? Boleh sholat qobliyah dan ba'diyah jam 1:30 siang untuk zuhur? Boleh? Intinya sholat qobliyah dan ba'diyah bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya azan subuh udah lewat, orang azan subuh, kita bangun jam 5:50. Lalu kita qobliyah subuh dulu baru sholat subuh. Bisa? Bisa. Yang pertama amal yang hukumnya sunnah muakkad adalah sujud tilawah. Yang kedua sujud sahwi. Yang ketiga rawatib. Clear ya? Yang keempat, amalan yang status hukumnya sunnah muakkad adalah sholat duha. Kapan waktu sholat duha? 2,5 jam dari azan subuh. Sampai kapan? Sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Paling banyak berapa rakaat? Paling banyak 12 rakaat. Kalau dia 12 rakaat bisa 6 kali salam. Kalau dia 12 rakaat 4/4 rakaat bisa 3 kali salam. Rakaat pertamanya asyams, rakaat keduanya ad-duha. Dan sholat duha, kenapa hukumnya sampai sunnah muakkad? Karena mengerjakannya sangat sulit. Sholat duha itu lebih sulit dibanding tahajud. Tahajud cuman melawan ngantuk. Duha melawan cucian, melawan gorengan ikan patin, melawan ngantar anak sekolah, yang ngajar melawan rapat. Betul? Maka di saat kita ada kesibukan di waktu duha, kita sempatkan diri untuk melakukan sholat duha, wajar pahalanya besar. Ya, nanti aja lah sholat duha. Ke pasar dulu, pergi ke pasar. Pulang pasar pengen sholat duha, tunggulah dulu. Istirahat dulu. Pas mau sholat duha, de badan berkeringe-keringe, nanti aja lah dulu. Masak dulu. Kan masih ada le waktu duha. Masak dulu. Habis masak pengen sholat duha, cuci piring dulu. Habis nyuci piring pengen ngambil wudhu sholat duha, gerah, mandilah dulu. Habis mandi buka lah TV, terputar SCTV, tidak jadi sholat. Susah sholat duha itu. Makanya wajar orang yang masuk duha dan dia melakukannya itu orang yang imannya sudah kuat, sama dengan qobliyah subuh. Dan duha ini bisa diputus, Bu. Misalnya jam 8 ibu duha. Lalu ibu punya kedai, ladeni dulu orang yang jualan, sholat lagi boleh. Terus ibu nganga-nganga, ibu bingung mau ngapain, duha lagi boleh. Terus ibu menung-menung mikirin masa depan tak jelas, duha lagi boleh. Nah, jadi dia bisa diputus. Apa, Mak? Hah? Bisa ditambah maksimal 12 rakaat, Mak. Kalau mak mau 4 rakaat, 1 kali salam bisa, tapi tidak pakai tahiyat awal. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, Mak. Rakaat kedua berdiri, Mak. Rakaat ketiga berdiri, Mak. Rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Jadi sholat duha adalah sholat yang rumit. Oke? Ada yang ragu sampai sini? Nah, jangan kita menganggap bahwa saya pernah dengar katanya jamaah saya, Ustazah, kata Pak Ustadz duha itu adalah sholat pelapang rezeki.
Emangnya kenapa Bu? Saya udah sholat duha saja 40 hari ndak lapang-lapang rezeki saya. Oh ya, Ibu sholat subuh ndak usah duha aja. Ya nggak bisa lah. Ya wajib kerjakan dulu baru sunnah, gitulah nah ceritanya. Oke? Saja kata Pak Ustadz baca sholawat 1000 kali lunas hutang. Saya udah sholawat 2000 kali hutang ndak lunas-lunas. Terus Ibu kerja ndak mah bisa lunas hutang ke racun ndak. Jadi harus perhatikan sebab akibatnya. Pertama apa tadi amalan yang sunnah muakkad? Sujud tilawah. Yang kedua sujud sahwi. Yang ketiga rawatib. Yang keempat duha. Yang kelima salat yang status hukumnya sunnah muakkad atau sunnah mendekati wajib, kita sudah tahulah. Jangan tinggalkan beberapa hal ini nanti ya, yaitu sholat witir. Udah pasti itu. Jadi kalau kita mau ibadah, sebelum saya jelaskan witir, kita itu bergerak pada hukumnya dulu. Kita coba dulu maksimalkan sholat wajibnya. Ya, wajib sholat 5 waktu itu kan wajib. Puasa Ramadan ganti itu kan wajib. Zakat 2,5% wajib. Wajib dulu. Kalau udah bisa yang wajib, konsisten yang wajib, baru sunnah muakkad. Nah ini tadi yang sunnah muakkad nih. Sunnah muakkad dulu. Baru kalau udah konsisten sunnah muakkad, baru kita lanjut ke sholat sunnah biasa. Nah witir. Dari kapan dikerjakan witir? Dari habis isya sampai azan subuh. Waktu paling baiknya kapan? Malam itu terdiri dari 3. Sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Jam berapa witir yang paling bagus adalah dekat-dekat azan subuh atau jam 2 malam sampai azan subuh. Tapi boleh nggak witir habis isya? Boleh. Sholat isya dulu. Ba'diyah isya jangan lupa. Ba'diyah isya sunnah muakkad tadi kan. Jangan kayak jemaah-jemaah lagi taraweh di masjid. Dia sholat isya bersama jemaah. Ba'diyah isya dia tidak sholat. Waktu orang taraweh, taraweh juga dia. Padahal taraweh sunnah biasa. Ba'diyah isya sunnah muakkad. Kan gitu kan. Lebih besar pahala ba'diyah isya lagi. Cuman bedanya taraweh ini waktunya terbatas. Jadi orang semangat, itu aja. Nah jadi ibu sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu witir. Nah entah 1 rakaat, entah 3 rakaat, bebas. Tapi kalau 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Tidak ada sholat sunnah yang pakai tahiyat awal ya Bu. Hanya sholat tasbih aja, itu pun tidak tahiyat awal, bertasbih aja. Sholat witir langsung 3 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Sholat tahajud langsung 4 rakaat. Sholat duha langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Apa tujuannya? Membedakan dia dari sholat wajib. Makanya witir nggak sama dengan maghrib. Kalau maghrib pakai tahiyat awal, witir nggak pakai. Paham sampai sini? Nah jadi 3 rakaat tagak sih tadi mah. Rakaat 1 tagak, rakaat kedua tagak, kan gitu kan. Dan sholat maghrib ayat pendek rakaat 1 dan 2 aja. Sementara witir ayat pendeknya 1, 2 dan 3. Kalau 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Sholat isya, ba'diyah isya, witir, tengah malam mau tahajud boleh, tapi tidak boleh witir lagi. Witir cuman boleh sekali. Kalau ibu 2 kali dia jadi genap lah. Sebelum tidur 3, tengah malam 3, 6 genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, 4 genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, 2 genap. Maka witir itu cukup macam 1 kali saja. Oke? Selanjutnya, nomor berapa lagi? Terakhir nomor 6. Nomor 6, amalan yang hukumnya sunnah muakkad adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah muakkad. Menjawab salam adalah wajib. Nah gitu ceritanya. Jadi kalau ketemu sama kawan, assalamualaikum. Nah gitu, jangan. Apa kabar bray? Ya, jangan. Assalamualaikum. Allah kasih selamat kepada kamu. Kita jawab, waalaikumsalam.
atas kamu keselamatan, wa rahmatullah, dan untuk kamu kerahmatan, wa barakatuh, dan untuk kamu keberkahan. Masya Allah. Jadi ucapkan salam ketemu orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Artinya adalah Allah berikan kamu keselamatan. Mengucapkannya adalah wajib. Mengucapkannya sunnah muakkad, menjawabnya Maka untuk mengucapkan salam, lihat kondisi. Jangan ustadz lagi ceramah, ibu terlambat masuk masjid, ibu bilang salam. Assalamualaikum. Ibu mengucapkan salam sunnah muakkad. Orang yang di masjid menjawab salam hukumnya wajib. Sementara ustadz sedang ceramah, terpecah dua kewajiban. Menjawab salam wajib, mendengarkan ustadz ceramah juga wajib. Maka ada adab dalam majelis ilmu. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ketika terlambat, diam, nggak usah mengucapkan salam. Cari tempat kosong, duduk diam. Jangan kencang-kencang lah salam. Nanti orang dengar semangat cerita, dengarkan ustadznya. Orang nggak jawab salam, orang berdosa karena kita. Oke? Jadi kalau terlambat datang ke pengajian, nggak usah, duduk tenang diam. Dalam hati nggak apa-apa, boleh juga, tapi nggak sampai terdengar orang. Kalau terdengar orang, nanti dia jadi tidak menjawab, dia berdosa pula. Saya kalau datang ke masjid, ibu ada yang sedang ngomong di sini, yang sedang ngapain namanya tuh? Tadi lagi ada MC lah, apalah. Kadang-kadang ada orang ustadz jual Quran di sini kan, presentasi Quran. Ada saya ngomong salam? Nggak ada kan? Saya masuk, duduk sini udah. Biar orang fokus dengan apa yang ada. Kalau saya ucap salam, yang MC terganggu, yang baca Quran terganggu, ibu kalau nggak jawab juga berdosa gitu. Itu adab dalam majelis ilmu. Tapi kalau masuk rumah ya pakai salam lah. Masuk rumah kosong ya pakai salam. Palingan yang jawab alam gaib, para malaikat. Nah, gitu. Nah, itu ya adabnya. Jadi salam itu artinya kan assalamualaikum. Kum itu artinya antum, kalian semua. Betul ya? Rame-rame gitu. Makanya ketika ada ustadz yang ngomong assalamualaikum, berarti untuk semuanya. Ibu jawab waalaikumsalam. Ibu juga mendoakan semuanya. Jadi statusnya adalah berjamaah. Lalu bagaimana pula menjawab salam orang? Misalnya ibu jilbab kuning, ibu apa namanya bu? Ibu Bu Rani. Bu Rani. Sama bu sampingnya? Bu Ratna. Bu Rani dengan Bu Ratna. Bu Rani ngomong ke saya, Ustazah dapat salam dari Bu Ratna. Ibu kalau dapat salam itu ibu jawabnya apa? Jadi Bu Rani menyampaikan kepada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja, kan gitu kan? Dapat salam dari Bu Ratna. Maka saya menjawabnya, alaiki wa alaihassalam. Untuk Bu Rani dan Bu Ratna, kedua-duanya keselamatan. Doakan juga si tukang sampai tadi. Alaiki wa alaihassalam. Kalau enggak Ustazah Bu Ratna nitip salam, yo. Jadi kalau orang titip salam, ucapkan salam itu sama dia. Kan yang dititipnya salam. Ustazah Bu Ratna nitip salam, ngomong Assalamualaikum. Terus saya jawab alaiki wa alaihassalam. Coba catat, alaiki wa alaihassalam. Alaiha, ha. Alaiki untuk kamu, alaiha wa alaiha, dan untuk dia salam, keselamatan. Biasanya kita titip salam sesama perempuan aja kan, jarang sama laki-laki kan. Kalau sama laki-laki lain lagi, alaiki wa alaihis salam. Nah, peningan di kepala kita. Perempuan aja lah dulu kita belajar, alaiki wa alaihas salam.
Jadi nanti kalau dititipin salam jangan sekedar ngomong, dapat salam tuh dari situ. Kalau anak muda tambahnya gini, cie cie cie, tapo-apo. Ucapkan salam itu, jangan itu nitip salam dapat salam dari dia cie cie cie. Masa salam isinya cie? Jadi kalau nitip salam dapat salam tuh dari Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaiki wa alaihassalam. Tapi kalaupun dia nggak ngerti, kalaupun dia nggak ngerti, dia cuman bilang misalnya Bu Rani cuman ngomong sama saya, Ustazah dapat salam dari Bu Ratna. Walaupun Bu Rani nggak ngomong, saya boleh kok mengucapkan alaiki wa alaihassalam. Untuknya dan untuk kamu keselamatan. Jadi rajin-rajin mengucapkan salam karena hukumnya sunnah muakkad. Oke? Dah. Apa ada berapa? Sujud tilawah sunnah muakkad, sujud sawi sunnah muakkad, rawatib sunnah muakkad, salat duha sunnah muakkad, salat witir sunnah muakkad, mengucapkan salam sunnah muakkad. Nah, Bu, Ibu dapat salam dari si fulan. Assalamualaikum. Coba jawab. Mantap. Alaiki wa alaihassalam. Wallahu a'lam bishawab. Dah? Lahazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzil, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman.